Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Tegal, program studi Sistem Informasi dengan NIM 12191130 untuk memenuhi mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi atau EPTIK pada pertemuan ke-13. Saya akan menjelaskan tentang infringement of privacy. Sebelum masuk ke pengertian infringement of privacy, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya, yaitu komunikasi yang dilakukan di dunia internet atau sering disebut dunia maya, dikenal dengan sebutan cyberspace. Cyberspace yaitu telah membawa manusia ke dalam berbagai sisi realitas baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, yang penuh dengan harapan, kesenangan, dan kemudahan. Sebagai salah satu teknologi, internet juga mewarisi sifat dialektik yang dimiliki oleh teknologi. Pada bab 2 ini, yaitu pembahasan sebelumnya, yaitu cybercrime. Pengertian dari cybercrime sendiri menurut Tiffany pada tahun 2000 ini memberikan definisi cybercrime yang lebih menarik, yaitu kejahatan di mana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber juga. Menurut Forrester dan Morrison, itu mendefinisikan kejahatan komputer sebagai aksi kriminal di mana komputer digunakan sebagai senjata utama. Menurut Andi Hamzah, dalam bukunya yang berjudul Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer pada tahun 1989, mengartikan cybercrime sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Di sini ada pengertian cyber law. Definisi cyber law sendiri ini yang diterima semua pihak, yaitu milik Pavan Dugal dalam bukunya yang berjudul Cyber Law The Indian Perspective pada tahun 2002, bahwa hukum cyber adalah istilah umum yang menyangkut semua aspek legal dan peraturan internet dan juga World Wide Web. Hal apapun yang berkaitan atau timbul dari aspek legal atau hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas para pengguna internet dan juga yang lainnya di dunia cyber dikendalikan oleh hukum cyber. Jadi ini pengertian cyber law itu sama aja hukum ya, hukum di dunia cyber sendiri. Macam-macam cybercrime, yaitu yang pertama unauthorized access to computer system and service, yang kedua illegal content, yang ketiga data forgery, yang keempat cyber espionage, yang kelima cyber sabotage and extortion, yang keenam offense against intellectual property, dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu infringement of privacy. Di sini pengertian infringement of privacy sendiri menurut para ahli, yang pertama yaitu kemampuan seseorang untuk mengatur informasi mengenai dirinya sendiri. Yang kedua, menurut Craig Van Slyke dan Franz Belanger, hak dari masing-masing individu untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan untuk apa penggunaan informasi mengenai mereka dalam hal berhubungan dengan individu lain. Lalu menurut Alan Westin, pengertian privasi sendiri artinya kerahasiaan pribadi.
atau dalam bahasa Inggris itu privacy. Itu pengertiannya kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik atau untuk mengontrol. Di sini penyebab adanya infringement of privacy sendiri yaitu yang pertama dari kesadaran masyarakat, di mana masyarakat sampai saat ini dalam merespon aktivitas cybercrime masih dirasa kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan atau lack of information itu masyarakat terhadap jenis kejahatan cybercrime. Peristiwa-peristiwa pada infringement of privacy sendiri itu yang pertama intrusion. Intrusion sendiri itu tindakan mendatangi atau mengintervensi wilayah personal seseorang tanpa diundang atau tanpa izin yang bersangkutan dan mempublikasikannya. Contoh kasusnya itu pada Michael Douglas dan istrinya yang bernama Catherine Zeta-Jones yang mempermasalahkan foto pesta perkawinan mereka yang diambil tanpa izin oleh seorang paparazzi. Kegusaran atau kekhawatiran Douglas itu timbul karena sebenarnya hak eksklusif pengambilan dan publikasi foto dimaksud telah diserahkan kepada sebuah majalah ternama. Terus peristiwa yang kedua itu jenisnya yang bernama Public Disclosure of Embarrassing Private Facts, yaitu yang berarti penyebarluasan informasi atau fakta-fakta yang memalukan tentang diri seorang. Penyebarluasan ini dapat dilakukan dengan tulisan atau narasi maupun dengan gambar. Contoh kasusnya yaitu pada penyanyi terkenal bernama Prince pada sebuah majalah, yaitu majalah Out Magazines. Di sini Prince sendiri menggugat karena Out Magazines mempublikasi foto setengah telanjang Prince dalam sebuah pesta dansa. Acuan hukumnya yaitu ada pada Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik yang isinya itu Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 Presiden Republik Indonesia. Bunyi pasal 23 ayat 3 yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Sanksi pelanggaran pasal disebutkan pada pasal 45 ayat 1, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Seperti halnya porno dan tidak porno, maka merasa terhina atau tidak terhinanya itu juga berada dalam domain yang sama, yaitu subjektivitas. Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu pengguna internet masih jauh dari kesadaran akan pentingnya melindungi data mereka di internet. Hal ini akan menjadi objek yang berbahaya bagi kejahatan dunia maya. Pelanggaran privasi bisa terjadi kapan saja, tidak terbatas oleh letak geografis. Kejahatan multinasional ini juga selayaknya menjadi perhatian semua elemen baik pemerintah, swasta, atau individual. Menjadi objek dari pelaku bahan korban dari kejahatan di dunia maya dan kejadian ini telah menjadi perhatian dunia internasional. Sarannya yaitu berisi masyarakat agar lebih hati-hati lagi dalam mempublikasikan data diri mereka. Kalau data itu terlalu privasi,
jangan dipublikasikan, karena seringkali banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan data privasi seseorang dalam kepentingan pribadinya sendiri. Dari segi pandangan hukum juga disarankan agar pemerintah membuat undang-undang yang lebih spesifik lagi di dunia internet yang tidak mengakibatkan ketidakpastian akan hukum bagi perlindungan privasi bagi pengguna internet di Indonesia ini. Sekian dan terima kasih.